Legenda Nyi Roro Kidul. Dikisahkan di tanah Jawa, tepatnya di daerah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh seorang prabu bernama Munding Wangi, atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi terkenal akan kegemarannya berburu hewan di hutan. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi tersesat ketika sedang berburu. Hutan ini sungguh misterius. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan? Prabu Siliwangi merasa putus asa. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa keluar? Namun, keberuntungan datang kepadanya. Hei, ada orang lain selain aku di hutan ini. Syukurlah, pasti dia tahu jalan keluarnya. Prabu segera menghampiri orang tersebut. Dia sungguh terkejut ketika mengetahui bahwa sosok yang dia lihat ternyata seorang wanita cantik. Ada wanita di tengah hutan begini? Sungguh aneh sekali. Namun siapa tahu dia benar-benar bisa menolongku. Prabu Siliwangi pun menyapa wanita cantik tersebut. Maafkan jika saya lancang. Sepertinya saya tersesat di hutan misterius ini. Apakah Anda bisa membantu saya? Ada manusia yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa kamu sampai jauh ke jantung hutan seperti ini? Saya terlalu asik berburu hingga tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Aku sudah lama tinggal di sini. Bisa dibilang aku tahu seluk-beluk hutan ini. Aku akan menunjukkannya padamu. Namun, aku punya syarat. Apakah itu kalau saya boleh tahu? Aku selama ini hidup sendirian di hutan ini. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu, maka akan kutunjukkan jalan keluar. Prabu merasa tidak ada ruginya berkorban sedikit daripada tidak bisa keluar sama sekali. Maka, Prabu pun menyetujui syarat tersebut. Baiklah, kuturuti persyaratanmu itu. Keputusan yang bijaksana. Tentunya tidak akan terjadi masalah pada kerajaanku jika aku tinggal beberapa hari saja. Wanita itu mengajak Prabu pulang ke rumahnya. Rumahmu seperti istana kerajaan. Siapakah kau sebenarnya? Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tinggal di hutan lebih lama dari rencananya. Dia jatuh hati pada wanita misterius itu. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Istriku, aku rasa sudah saatnya aku kembali ke kerajaanku. Rakyatku tentu akan kesulitan jika rajanya menghilang lama sekali. Baiklah, suamiku. Biarkan pasukanku mengantarkanmu keluar dari hutan ini. Jagalah selalu kesehatanmu. Sesekali kembalilah ke sini. Terima kasih istriku. Jika aku pergi berburu lagi, aku akan mampir ke sini. Pasukan dari sang istri, penguasa hutan pun mengantarkan Prabu Siliwangi hingga keluar dari hutan. Sesampainya di kerajaan, seluruh rakyat sangat terkejut. Selama ini, mereka mengira Prabu Munding Wangi telah meninggal. Kini, ketika sang Prabu kembali, tentu saja mereka menyambut dengan sukacita. Beberapa bulan berlalu begitu saja. Prabu sangat sibuk dengan pekerjaan yang menumpuk selama dia pergi. Hingga dia pun melupakan istrinya yang tinggal di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu tertidur, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia pun bergegas keluar istana untuk mencari asal suara tersebut. Ketika Prabu membuka pintu kamar, dia dikejutkan
dengan kehadiran bayi mungil yang sedang menangis dengan kencang. Bayi siapa ini? Siapa yang berani membawa bayi ke dalam istanaku? Prabu menggendong bayi itu dan bermaksud untuk menyerahkannya kepada dayang istana. Tiba-tiba saja, sebuah sinar yang menyilaukan mata muncul entah dari mana. Dari balik sinar tersebut, muncullah sesosok wanita. Wanita itu tak lain adalah istri Prabu Siliwangi yang tinggal di dalam hutan. Selamat malam, suamiku. Aku datang kemari untuk memberitahukan sesuatu yang penting padamu. Apakah itu istriku? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini? Bayi yang kau gendong adalah putri kita. Aku kemari untuk menitipkannya padamu. Rawatlah ia sebagai manusia. Anak kita? Manusia? Apa maksudmu? Aku sebenarnya adalah siluman, ratu penguasa hutan. Aku ingin kau membesarkannya selayaknya kaummu, manusia. Berikanlah yang terbaik untuknya. Jagalah dia dengan baik. Belum sempat Prabu menjawab permintaan istrinya, asap putih menyelimuti ratu dan menghilang dari hadapan Prabu Siliwangi. Prabu pun membawa masuk putrinya itu ke dalam kamar dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Sungguh bayi mungil yang cantik. Akan kuberi nama kau Putri Kadita. Beberapa tahun berlalu, Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita dan baik hati. Prabu merasa senang putrinya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi baik. Namun, ada kalanya paras cantik putrinya itu mengingatkan dia pada sang istri. Prabu sudah mencoba puluhan kali untuk mencari istana istrinya di tengah hutan. Namun, usahanya selalu gagal. Apakah istriku benar-benar telah meninggalkanku? Waktu terus berlalu, dan Prabu mengkhawatirkan kerajaannya. Ia tidak lagi memiliki istri, dan dia tidak juga memiliki putra untuk meneruskan tahtanya. Apakah sebaiknya dia menikah lagi? Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi. Ayah harus memiliki putra untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Jika itu memang kehendak ayahanda, demi kebaikan negeri ini, putri tentu akan menyetujuinya. Terima kasih, putriku. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, berita baik terdengar. Dewi Mutiara dikabarkan mengandung seorang bayi laki-laki. Hal ini membawa kebahagiaan bagi Prabu dan Putri Kadita. Di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Suamiku, aku ingin makanan mewah seperti jamuan istana. Baiklah istriku, akan kuperintahkan juru masak istana menyiapkannya untukmu. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita keluar dari istana kita. Istriku, tentu saja aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu. Ketika Prabu Siliwangi menolak permintaannya, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Selama masih ada Putri Kadita, kasih sayang Prabu akan selalu terbagi dua. Aku harus mencari cara. Dewi Mutiara diam-diam mencari jalan keluar untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dia pun pergi menemui seorang tukang tenung atau dukun sakti. Akan kubayar berapapun yang kamu mau, asalkan kau bisa membuat Putri Kadita keluar dari istana. Baiklah,
Bayaran untuk itu sangatlah mahal. Suatu malam, saat Putri Kadita sedang tertidur dengan nyenyak, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya, Putri Kadita tidak merasakannya. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan bintik-bintik bernanah. Ada apa dengan badanku? Kenapa menjadi begini? Prabu segera memberi perintah pada abdi setianya untuk memanggil tabib. Segera panggil tabib paling hebat kemari. Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan putrinya itu. Pada saat itulah, Dewi Mutiara menyampaikan bisikan jahat. Suamiku, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Tak ada seorang tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa menyebar dan menular ke kita, calon putra kita, ke rakyat kita. Pertimbangkanlah ini. Ini demi kerajaan kita juga. Baiklah. Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana. Jaga dirimu baik-baik, putriku. Maafkanlah ayahmu yang tidak sanggup melakukan apa-apa untukmu. Tidak apa-apa, Ayah. Aku akan baik-baik saja. Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Ia terus berjalan menjauhi istana. Tidak terasa, ia sampai di Gunung Kombang. Di gunung itu, dia pun bertapa. Kumohon, sembuhkanlah penyakit ini ya Tuhan. Setelah berbulan-bulan, doanya dijawab oleh seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Hah? Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Aku adalah ibumu, wahai anakku, Putri Kadita. Ibu, kenapa kau tidak menampakkan dirimu? Suatu saat kamu akan bertemu denganku. Pergilah terlebih dulu ke pantai selatan. Entah bagaimana, Putri Kadita merasa yakin bahwa suara itu memang ibunya. Putri Kadita pun segera berlari ke arah selatan. Dia berlari dan berlari selama berhari-hari. Ketika dia telah sampai di pinggir pantai selatan, suara sang ibu muncul kembali. Sekarang ceburkanlah dirimu ke dalam laut, menyatulah dengan alam. Tapi Bu, Maka Putri Kadita pun segera menceburkan diri ke laut. Tidak disangka, keajaiban terjadi. Semua bintik di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi lebih cantik. terima kasih laut. Kamu telah menyembuhkan penyakitku di saat tidak ada yang mampu menyembuhkanku. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini. Putri Kadita pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan istana dan mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Sang Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa. Nasihat dari cerita ini